Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 12 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kekayaan Bisa Mencelakakan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat 10 sampai dengan ke-11. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami berjuang untuk menjadi orang-orang yang berkecukupan, bahkan kaya. Namun janganlah kekayaan yang kami kejar justru mencelakakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kekayaan bisa mencelakakan. Kalau kita berbicara tentang kecelakaan, mungkin kita bisa menjawab bahwa kendaraan yang tidak layak pakai, remnya blong, kemudian tidak diberikan katakanlah perlakuan yang baik, servis yang baik, lalu kemudian dipakai, maka itu bisa mencelakakan. Jadi kecelakaan adalah bisa di lalu lintas. Kecelakaan pun bisa timbul sebagaimana surat dalam perjanjian baru, bahwa lidah itu seperti kemudi, seperti nyala api. Maka lidah kata-kata pun bisa mencelakakan. Demikian juga kekayaan. Kekayaan pun bisa mencelakakan. Saya pernah melihat beberapa pertunjukan dan perlombaan-perlombaan yang berhadiah tentang uang yang besar. Ada satu peristiwa yaitu panjat tebing yang sangat tinggi ratusan meter, tapi orang tersebut kemudian tidak memakai tali pendukung sama sekali. Artinya kalau terpeleset dia benar-benar akan jatuh dan mati seketika di dasar karena menaiki tebing yang tingginya ratusan meter. Pada titik ini sahabat seperjalanan, orang seringkali berjuang untuk kaya lalu kemudian tidak berpikir bahwa itu bisa mencelakakan. Kalau kita memperjuangkan kekayaan sampai lupa kesehatan, kita memperjuangkan kekayaan sampai kemudian kita tidak punya belas kasih, kita tidak menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Makin kaya, makin pelit, makin kaya, makin sombong, makin kaya, makin jahat, makin kaya, makin lupa diri, makin kaya, makin lupa Tuhan. Seakan-akan kekayaan bisa menyelesaikan segala aspek dalam hidup manusia. Tentu kalau kita kaya dan banyak uang, maka ada banyak kemudahan-kemudahan hidup yang kita bisa dapatkan. Namun kekayaan juga ada banyak kemudian peristiwa-peristiwa hidup yang berbahaya yang kita jalani. Kita menjadi orang yang kemudian mengejar kekayaan sampai kemudian tidak peduli bahwa kekayaan yang dikejar itu menimbulkan kerugian buat orang lain, menimbulkan kemudian kerusakan buat orang lain, menimbulkan kemudian orang tersebut kehidupannya menjadi diambil alih oleh setiap kita masing-masing. Perebutan-perebutan, sonak jualan baik di trotoar, baik pun toko, seringkali menjadi perebutan. Kalau itu adalah tempat yang ramai dan banyak pembelinya, maka kita akan berjuang pagi, siang, petang, malam. Bahkan sampai makan pun tidak ada waktu. Ujung-ujungnya orang tersebut sakit. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 10 sampai 11, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan tidak halal. Bayangkan, ayat 11 dikatakan, orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal seperti ayam hutan yang mengerami telur yang bukan miliknya, telur orang lain. Gambaran yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita bahwa kekayaan bisa mencelakakan. Kalau dengan demikian, kalau dengan pengejaran kekayaan kita menghalalkan segala cara, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Firman Tuhan berkata dalam bagian penjelasan selanjutnya pada ayat yang 11, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Ada dua aspek tentang kekayaan. Kekayaan bisa hilang dalam izin Tuhan.
Kemudian di kesudahan kehidupannya usianya, dia dikenal sebagai orang bebal, orang serakah, orang keras kepala, orang yang kemudian berjuang untuk kekayaan, berjuang mencari uangnya sebanyak-banyaknya, namun tidak memperdulikan apakah perjalanan dan tindakan yang dilakukannya itu benar di hadapan Allah, atau justru itu tidak benar di hadapan Allah. Dengan demikian, sahabat perjalanan, tentunya saya pribadi berdoa agar Tuhan memberkati para sahabat seperjalanan, dicukupkan segala kebutuhan, dilancarkan segala usaha dan perjuangkan, dilimpahkan segala kekayaan yang Tuhan tidak hanya berikan kepada Salomo atau orang-orang kaya yang ada dalam dunia ini, tetapi kita sungguh menjadi orang kaya yang benar di hadapan Allah, yang tidak menyimpang daripada kebenaran. Artinya, kekayaan itu bisa memberkati, tapi kekayaan juga bisa mencelakakan. Saya mengenal satu orang yang sangat bermurah hati untuk memberikan uang, membantu orang, dan segala macam. Namun, seringkali orang tersebut menjadi orang yang mengendali. Tatkala orang itu dibantu, lalu seakan-akan orang itu sudah menjadi budak hamba yang dibelinya. Orang tersebut harus mengikuti apa yang jadi kehendaknya, apa yang jadi kemauannya, apa yang menjadi pilihannya. Sehingga menjadi orang-orang penggembira. Mereka dibantu benar. Satu bentuk tindakan kasih yang luar biasa. Karena orang tersebut orang kaya. Tetapi sewaktu kemudian aspek privasi dari kehidupan pribadi orang tersebut harus terus mengikuti kita, harus terus sebutlah untuk menyembah, harus terus untuk sering-sering berlutut meminta tolong kepada setiap kita masing-masing sebagai orang kaya, lalu kita menikmati perbuatan tersebut, maka sesungguhnya kita sedang menggeser tentang seluruh sumber kekayaan itu berasal daripada Allah. Tidak ada hal sekecil apapun yang dihasilkan oleh manusia. Kalau manusia bisa mencipta ilmu, katakanlah membuat ilmu tertentu, membuat sebuah karya tertentu, semuanya pun berasal dari Allah. Allah yang maha kaya bisa memberikan apapun kepada diri kita yang menurut rancangan dan rencananya itu baik untuk setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, saya berdoa tentu kita semua diberkati oleh Tuhan, dicukupkan segala kebutuhan, ditingkatkan penghasilan. Namun di atas semuanya itu kita pun harus berdoa, ya Tuhan, jangan sampai aku jatuh tatkala aku mengejar kekayaan, kemudian kekayaan itulah yang mencelakakan aku, mencelakakan secara karakter. Bahkan karena kayanya ada orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan premanisme, penekanan kepada yang lemah. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru itu sangat menekankan berhati-hati. Jangan sampai kemudian menekan anak yatim, piatu, para janda, orang-orang lemah. Karena kita merasa kaya, maka seluruh hidupnya seakan-akan kita yang beli, kita yang mengatur semau-maunya orang kaya. Dengan demikian, berjuanglah untuk menjadi kaya. Karena itu bukan dosa, itu sesuatu keindahan. Karena Tuhan yang kita sembah pun adalah Tuhan yang maha kaya. Tapi berhati-hati, jangan mengejar kekayaan yang tidak halal dan bisa mencelakakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami tidak mengejar kekayaan yang mencelakakan. Amin.